Oke, kita langsung bahas ini kasus berikutnya. Langsung ya, ini diketahui ada fungsi fx ya, sama dengan a tambah 1 x pangkat 3 min 3bx kuadrat tambah 9x. Kemudian ada keterangan jika, nah ini turunan kedua ya. Ini turunan kedua dari si fungsi fx dikatakan habis dibagi x min 1. Ini kelihatannya nyambung ke masalah turunan dan pembagian suku banyak nih. Ini satu soal langsung 2 bab ya. Ini tipe dari soal UTBK SBMPTN. Ya memang seperti itu. Oke. Nah yang jadi pertanyaan, maka si kurva Y sama dengan fx tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Nah yang dimaksud titik ekstrim lokal itu ya titik maksimum atau minimum. Nah itu titik ekstrim. Nah itu didapatnya dari turunan pertama dari si fungsi f ini haruslah sama dengan 0. Nah nanti dari turunan pertama sama dengan 0 nanti kita akan mendapatkan ya nilai x. Nilai x yang menyebabkan ya nantinya si fungsi atau kurva memiliki titik ekstrim lokal. Tapi di sini yang diinginkan si fungsi ini tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Nah, nantinya kita akan carikan interval. Di sini kebetulan intervalnya interval B. Di mana si fungsi Y sama dengan fx nantinya tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Oke, nah ini cara kerjanya gini. Oke, pertama-tama kita tuliskan dulu deh fungsi fx-nya ya. Fungsi fx-nya di sini adalah a ditambahnya dengan 1 x pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi dengan 3bx kuadrat ya, 3bx kuadrat, kemudian ditambahnya dengan 9x. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, coba kita ke kalimat yang ini dulu aja nih. Ini masalah yang turunan kedua ya, turunan kedua dari si fungsi f ini habis dibagi x min 1. Yang masalah titik ekstrim lokal kita kesampingkan dulu aja. Nah, untuk mencari turunan kedua dari si fungsi f, jelas prosesnya kita carikan dulu turunan pertama. Turunan pertama dari si fungsi f ini, baru nanti udah dapat hasil turunannya, kita turunin lagi. Itu adalah turunan keduanya. Oke, turunan pertama ini kalian harus udah mahir. Caranya pangkat kali ke depan, ini yang koefisien dari x pangkat 3 yaitu a tambah 1 ya. 3 dikalinya dengan a tambah 1 ya. X-nya kita tulis ulang, nanti pangkat kurangi 1. Ya, jadi sini pangkatnya pangkat 2. Kemudian yang ini pangkat 2 kali ke depan, kalikan ke min 3B, ini jelas jadi negatif 6B aja ya. Negatif 6B nanti X-nya pangkat 1. Ya, pangkat kurangi 1. Kemudian ditambah, nah ini 9X diturunin jelas 9 lah ya. Oke, ini adalah turunan pertama dari si fungsi f-nya. Kemudian kita carikan juga turunan kedua ya. Turunan kedua dari si fungsi f ini. Ya, nanti dari sini baru kita akan menggunakan persamaan polinomial. Nanti kita akan dapat sesuatu ya dari kalimat ini bahwa turunan kedua fungsi f habis dibagi x min 1. Kita akan mendapatkan petunjuk dari sini. Oke, turunan kedua. Nah, ini caranya sama. Pangkat kali ke depan. Berarti nanti 2-nya kali 3 aja ya. Jadi 6. Dikali A plus 1-nya kita tulis ulang. Nah, X-nya jadi pangkat 1 tentunya ya. Pangkat ngurangin 1. Nah, kemudian yang ini kan pangkat 1 kali ke depan. Ini jadi negatif 6B ya. Negatif 6B. Nah, X-nya jadi pangkat 0. Ya, selesai. Negatif 6B aja. 9 diturunin jadi 0. Nah, ini kita dapat fungsi turunan keduanya. Nah, tadi dikatakan turunan kedua fungsi f-nya habis dibagi x min 1. Ini masalah pembagian suku banyak. Jadi gini, kita punya persamaan yang pernah kita pelajari di bab suku banyak, bahwa yang dibagi ya, yang dibagi itu sama dengan pembagi. Nah, ini persamaan umum, ini nggak boleh lupa ya. Sama dengan pembagi dikalinya dengan hasil ya, dikali hasil, kemudian ditambah dengan sisa. Nah, ini persamaan ya, persamaan pada suku banyak ya. Coba kita geser dulu aja, kita kerjain di sini ya. Nah, ini yang dibagi itu adalah pembagi ya, dikali hasil tambah sisa. Nah, nanti yang disebut yang dibagi ya. Oke, yang dibagi itu, nah tadi ini si turunan kedua fungsi f ini.
Itu kan yang dibaginya kan. Nanti dibaginya oleh X min 1. Nanti X min 1 itu berposisi sebagai pembagi. Nah, itu ya. Nah, nanti sisanya dia 0. Karena ini dikatakan habis dibagi. Oke, jadi yang dibaginya tuh turunan kedua fungsi f. Nah, yang ini nih. Satu kesatuan yaitu 6 ya. Dikalikan dengan A tambah 1X tentunya. Dikurangi 6B. Nah, itu fungsi yang dibaginya. Sama dengan pembaginya itu yang, nah ini nih, yang X min 1 itu satu kesatuan kita kurungin aja ya. X min 1 sebagai pembagi. Hasil bagi kita nggak tahu. Kita singkat aja HX ya. Hasil baginya. Tambah sisa. Sisanya 0. Karena kan ini dikatakan si fungsinya, turunan kedua fungsi F-nya habis dibagi. Habis dibagi bicara sisanya dia 0. Nah, kemudian gini yang kita lakukan, coba kalian carikan pembuat 0 dari si pembagi. Ya jelas X-nya 1 dong, supaya nanti ini 1 kurang 1 jadi 0. Nanti jadi bagus hasilnya ya. Jadi kalau kita ambil X-nya sama dengan 1, nah nanti akan jadi gini persamaannya. 6 dikali A tambah 1 kali X, X-nya ganti jadi 1 ya. Ya kali 1 nggak usah kita tulis. Dikurangi 6B, sama dengan, nah ini 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0, dikali HX ya pasti 0. Habis ini, tambah 0 ya 0. Nah, nantinya kita akan dapat satu persamaan ini. Ya, ini kalau kita kaliin ya, 6A kemudian ditambahnya dengan 6, dikurangi 6B, sama dengan 0. Nantinya kalau kita bagikan 6, persamaan ini munculnya ini jadi A, ditambahnya dengan 1 ya, ini 6A bagi 6 jadi A, 6 bagi 6 jadi 1, min 6B bagi 6 ini jadi min B, dia sama dengan 0. Nanti persamaan ini boleh kita nyatakan dalam A sama dengan nanti min B-nya pindah ruas, ini B plus 1 pindah ruas jadi B min 1. Nah, ini kita dapat nih persamaan bahwa A itu adalah B min 1. Nah, ini beres nih. Dari keterangan yang pertama ya, masalah turunan kedua fungsi F habis dibagi X min 1, kita dapat petunjuk bahwa A itu sama dengan B min 1. Baru kita lanjut ya ke kalimat berikutnya tadi yang masalah kurva Y sama dengan Fx tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Nah gini, ini coba kita kesampingkan kata tidaknya dulu aja ya. Kata tidaknya kita kesampingkan dulu. Nah, anggap sekarang fungsi Fx mempunyai titik ekstrim lokal. Nah, bicara titik ekstrim itu adalah titik maksimum atau minimum itu didapatnya dari turunan pertama. Nah, ini konsep turunan di sini. Ya, aplikasi turunan nggak boleh lupa. Kita belajarnya di kelas 11. Ya, nanti kalian bisa ambil juga paket kelas 11 untuk mengetahui lebih jelas ya masalah ya ini titik ekstrim ini. Bahwa turunan pertama dari si fungsi f aksen x itu sama dengan 0. Nah, nanti dari sini kita akan mendapatkan titik ekstrimnya. Nah, ini turunan pertama fungsi f, kebetulan kita udah buatkan yang ini nih. Ya, ini kita langsung tulis aja di bawahnya bahwa 3 dikali dengan A tambah 1 X kuadrat ya. Kemudian dikurangi 6BX ya. 6BX ya. Kemudian ditambah 9, dia sama dengan 0. Nah, nantinya gini. Tadi kan kita dapat ini petunjuk bahwa A itu sama dengan B min 1 kan. Nah, di sini coba kalian gantikan si A-nya menjadi B min 1. Ya, supaya nanti kita, ini variabelnya kita persempit. Ini kan ada variabel A, variabel B. Kita persempit menjadi variabel B. A-nya kita ganti jadi B min 1. Ini B min 1 tambah 1 ya jelas jadi 3B dong. Ya kan, B min 1 tambah 1, min 1 tambah 1-nya nyoret. Jadi 3B nanti 3B X kuadrat. Kita tuliskan seperti ini. Negatif 6BX. Nah, kemudian ditambahnya dengan 9 sama dengannya 0. Ini kita mendapatkan suatu bentuk persamaan kuadrat nih. Ya, persamaan kuadrat. Kita mengetahui titik ekstrim itu nanti didapatnya dari solusi X pada persamaan kuadrat ini. Ya, nanti ini misalkan ini kita faktorin dapat solusi X. Nah, itu adalah nilai X yang akan menjadi titik ekstrimnya. Nah, cuman kan di sini diinginkan si kurva ini nantinya tidak mempunyai titik ekstrim. Artinya di sini jangan sampai ada solusi X. Sekali lagi ya, konsepnya tuh gini.
titik ekstrim itu didapatnya dari solusi X yang didapat dari persamaan ini nih. Dari turunan pertama ini dapat nilai X, nanti kita dapat titik ekstrim. Nah, supaya tidak mempunyai titik ekstrim, berarti di sini jangan sampai ada solusi X. Nah, kita pernah belajar untuk masalah persamaan kuadrat, supaya bentuk persamaan kuadrat ini tidak memiliki solusi X yang real, diskriminan dia harus lebih besar, harus lebih kecil dari 0. Nah, ini kuncinya. Supaya persamaan kuadrat ini tidak memiliki solusi X yang real, diskriminan lebih kecil dari 0. Ini konsep persamaan kuadrat, nggak boleh lupa ya. Nah, jadi di sini diskriminannya lebih kecil dari 0, kita nggak akan mendapatkan solusi X, kita nggak akan mendapatkan juga titik ekstrim lokal. Sesuai dengan yang diinginkan di soal ini. Bisa ya dimengerti maksud soalnya? Oke, nah diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya. Ini nggak boleh lupa ya. Lebih kecil dari 0. Dimana yang disebut ABC ya diambilnya dari persamaan ini. Di A-nya itu yang di depan X kuadrat, si 3B. Nah, itu A-nya. Sedangkan B-nya ya ini yang di depan X negatif 6B. Itu B-nya. Sedangkan C-nya konstanta yang berdiri sendiri yaitu yang 9 ini. Ya udah, tinggal kita input ke sini. B-nya tadi yang negatif 6B ya. Kalau kita kuadratkan ini jadi 36B kuadrat. Kemudian dikurangi 4 dikali A. A-nya tuh yang 3B. Ya, A-nya kita gantikan jadi 3B. Kemudian dikali C. C-nya tuh 9. Nah, lebih kecil dari 0. Di sini coba kita bagikan aja persamaan ini dengan 36 ya. Ini langsung bisa kita sederhanakan. 36B kuadrat dibagi 36 ini jadi B kuadrat. Nah, ini 4 kali 9 kan 36. Kalau dibagi 36 ya habis yang 4 sama 9 ya kan. Menyisakan negatif 3B. Nah, lebih kecil dari 0. Kebetulan ini kita dapat langsung nih. Pertidaksamaan dinyatakan dalam variabel B. Yang kebetulan nih kalau kita lihat ke pilihan, nah ini interval pada ini ya, interval B ini yang jadi pertanyaan. Kebetulan kita udah dapat ini. Ya, pertidaksamaan kuadrat dinyatakan dalam variabel B. Nanti kita akan langsung mendapatkan interval B di sini. Bisa ya dipahami, ini cara kerjanya ya kita faktorin. B-nya buka kurung, ini B dikurangi 3 seperti ini ya. Lebih kecil dari 0, nanti kita dapat 2 faktor, nanti masing-masing faktor kita nolkan. Yang pertama B sama dengan 0, yang kedua B min 3 sama dengan 0. Dapat di sini B sama dengan 3. Nah, mencari ini ya solusi untuk bentuk pertidaksamaan ini kita lanjutkan ke garis bilangan. Di mana pada garis bilangan nanti memuat dua nilai B yang kita dapatkan yaitu 0 dan 3. 0 dan 3 ini nggak usah dihitamkan karena di tanda pertidaksamaannya nggak ada sama dengan. Kita dapat 3 daerah di sini. Uji angka. Ambil satu angka yang mewakili salah satu daerah. Angka 1 aja ya. Ada di daerah 2. Kita ujinya ke sini aja. Nah, ini ke sini aja nih. Gantikan B-nya jadi 1 ya. 1 kuadrat 1 dikurangi 3 kali 1 ya. 3 ya. 1 kurang 3 jadi min 2 ya. Kemudian tandanya lebih kecil dari 0. Di sini kita akan mendapatkan pernyataan yang benar. Min 2 lebih kecil dari 0 benar ya. Artinya daerah 2 ini daerah solusi. Karena wakil angkanya memenuhi kepertidaksamaan ini. Ini solusi. Selang-seling. Daerah 1 bukan solusi. Silang aja ini bukan solusi. Daerah 3 bukan solusi. Solusi ada di daerah yang kedua. Sehingga interval B yang jadi solusinya 0 ya. 0 lebih kecil dari B. Lebih kecil dari 3 ya. Jadi saat interval B-nya itu antara 0 dan 3. Nantinya si fungsi fx ini tidak memiliki titik ekstrim lokal. Karena kita tidak akan mendapatkan solusi X di sini. Ya, jadi titik ekstrim lokal itu sebenarnya didapatnya dari solusi X yang terdapat pada persamaan ini. Ini kebetulan persamaan kuadrat. Nah, supaya nggak punya titik ekstrim lokal ya, kita bikin persamaan ini nggak punya solusi. Nggak punya solusi itu diskriminannya lebih kecil dari 0. Selesai. Nah, itu ya logika berpikirnya. Tipikal soal SBMPTN ini memang cukup rumit dan ya satu soal terkadang gabungan dari beberapa bab. Jadi benar-benar kalian harus menguasainya ini bab per bab. Ya, mafiki.id jawabannya kalian bisa ambil
paket yang all access ya, di situ dijelaskan ya secara detail konsep dasar latihan soal, kalian bisa belajar di sana. Oke, sip.